Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seluruh pelayan yang bertugas pada malam hari ini dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian dalam ibadah ini. Ibadah keluarga di Jemaat GPIB Pelita malam hari ini, Rabu 23 Februari 2022, ibadah malam ini akan dilayani oleh Penatua Pujiono Sutrisno. Selamat melayani Bapak. Umat, mari kita siapkan hati untuk beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Pujilah dan agungkanlah nama Tuhan dengan seluruh hidup kita. Jika memungkinkan, mari berdiri, kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 15 bait pertama. Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang mengundang kami untuk hadir dalam persekutuan malam ini. Di tengah kelemahan dan keterbatasan yang kami miliki, kami datang bersekutu di hadapan-Mu, membawa seluruh hidup kami agar Tuhan tuntun untuk mengikuti kehendak firman-Mu. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kita akan bermazmur pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 20, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 20, ayat kedua hingga ayatnya yang ke-10, yang menyatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian mazmur pujian di malam hari ini. Kita kidungkan Gita Bakti 71 baitnya yang pertama. Yesus sahabat
yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 8 ayat 14 sampai dengan 29. Namun sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa Surgawi, sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari yang indah ini, Engkau sudah boleh mempersekutukan kami jemaat-Mu, sektor 1 sampai dengan sektor 12 GPIB Pelita Jakarta Timur. Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman kebenaran-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berikan kami kemudahan untuk memahami setiap kata dalam firman yang akan kami baca, sehingga kami boleh mendapatkan pengertian yang hanya dari Tuhan saja. Ya Yesus Kristus, firman yang hidup, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang terkasih, bila memungkinkan kami undang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yosua pasal 8 ayat 14 sampai dengan 29 yang menyatakan demikian. Pagi-pagi ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang daratan itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membubung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota, menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua.
Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke kota Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpaskan. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, malam yang indah ini kembali kita diingatkan oleh nasihat dan perintah Tuhan melalui Yosua pasal 8 ayat 14 sampai dengan 19. Mengalah untuk menang adalah suatu strategi dalam kehidupan manusia. Namun, ada kalanya ada manusia yang enggan untuk mengalah atau mengakui kekalahannya. Hal ini terjadi karena rasa kesombongan diri dan keegoisan dari manusia tersebut. Ia merasa malu untuk mengakui kekalahannya. Bahkan dengan berbagai alasan, ia menolak dianggap kalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak demikian halnya dengan Yosua. Pada bacaan kita malam hari ini yang diberi perikop mengalah untuk menang, dijadikan strategi dalam melawan bangsa Ai. Dan strategi itu disampaikan oleh Tuhan. Dan Yosua mematuhinya. Tuhan telah menjanjikan akan memberikan kemenangan kepada Yosua. Yosua pasal 8 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun demikian, Yosua sudah mendapat janji akan kemenangan oleh Tuhan, namun Yosua tidak tinggal diam dan tidak duduk manis. Tidak ada dalam pikiran Yosua untuk tidak berjuang melawan bangsa Ai. Yosua menjalankan perintah Tuhan. Yosua mengatur bangsa Israel untuk sementara bersembunyi di belakang kota Ai. Dan pada malam hari Yosua beserta beberapa tentara Israel berjalan melalui lembah.
Pagi-pagi ketika Raja Ai melihat hal itu, ia beserta orang-orangnya segera keluar, mengejar dan menyerbu orang Israel yang disangkanya telah terpukul mundur oleh bangsa Ai. Yosua berhasil memancing tentara kota Ai keluar dan semakin jauh dari kota. Akhirnya kota Ai terbuka, ayat 14 sampai dengan 17. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk mengacungkan lembing yang merupakan simbol kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Pada waktu Yosua mengacungkan lembingnya, saat itu juga Tuhan menggerakkan orang-orang yang berada dalam persembunyiannya, sehingga mereka berlari memasuki kota Ai dan merebutnya. Ayat 18 sampai dengan 19. Akhirnya seluruh orang Ai tewas terbunuh, kecuali rajanya yang masih dibiarkan hidup. Yang menarik perhatian pada peristiwa tersebut ialah pada pihak Israel tidak ada seorang pun yang gugur. Semua ini adalah campur tangan Tuhan. Bangsa Israel hanyalah sebagai alat saja. Dan Yosua menjalankan perintah Tuhan dengan sepenuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita boleh belajar dari bacaan kita malam ini. Peperangan dan perjuangan iman itu akan berjalan baik jika kita orang percaya sebagai anggota persekutuan suatu jemaat menyerahkan diri sepenuhnya, seutuhnya, 100% hanya kepada pimpinan Tuhan saja. Jika orang percaya memakai jalannya sendiri, pastilah akan mengalami kegagalan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Begitulah yang terjadi bagi Yosua dan umatnya Israel di dalam memerangi bangsa Ai. Ini adalah merupakan salah satu peperangan bangsa Israel untuk menuju kota Kanaan. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel, baik tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam. Namun di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel diajak kembali untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Diajak kembali untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga dalam peperangan menghadapi bangsa Ai, kemenangan berada di tangan Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjalanan hidup orang beriman tidak bebas dari berbagai macam tantangan hidup. Begitu juga bagi kita Israel baru di era yang serba modern ini. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Banyak godaan-godaan yang harus kita temui.
banyak juga rintangan-rintangan yang menghadang di depan sana, yang menghambat iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam menghadapi tantangan hidup seperti itu, apa dan siapakah yang menjadi andalan kita? Kepada siapakah kita harus bersandar? Terlebih Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kehidupan di masa kini, banyak sekali godaan yang harus kita hadapi. Bagi orang yang sukses, justru kesuksesan itu menjadi batu sandungan dan mendatangkan banyak godaan. Godaan-godaan tersebut lebih dikenal dengan godaan 3 yaitu tahta, wanita, dan harta. Itulah yang menjadi sumber godaan bagi orang-orang yang diberikan berkat kesuksesan hidupnya oleh Tuhan. Kemudian bagi orang yang hidupnya kurang berhasil, tantangan dan godaan tidak terlepas dari mereka. Mereka sangat menginginkan untuk mendapatkan sesuatu secara pintas atau secara instan, sehingga mereka lari kepada kekuatan duniawi, mencari segala sesuatu bukan dari kehendak Tuhan. Ia ingin mendapatkan segala sesuatu itu dengan berbagai cara. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, memang dalam kehidupan umat percaya, umat beriman, kita selalu dikelilingi oleh penggoda-penggoda yang akan menyesatkan hidup kita. Sebagaimana Petrus mengingatkan kepada kita dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Peringatan itu yang berbunyi demikian: sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang beriman, kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Sebagaimana yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para umat Israel di dalam Matius pasal 11 ayat ke-28 yang mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebagai umat percaya, Bapak Ibu yang terkasih, kita sangat meyakini apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus tidak mungkin untuk diingkari. Karena itu percayalah, dengan mengandalkan diri hanya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan suatu kehidupan dan keselamatan di dalam dunia. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Roma pasal 1 ayat 16, Paulus mengatakan kepada umat di Roma yang demikian: hanya dengan selalu menggunakan Injil sebagai pedoman hidup, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu, kita saat teduh sejenak.
Mari kita aminkan firman Tuhan yang baru saja kita renungkan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 340 bait 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, sungguh besar kasih setiamu kepada kami jemaat-Mu sektor 1 sampai dengan sektor 12 jemaat GPIB Belita. Sungguh besar perhatian Tuhan kepada kami, sehingga tak henti-hentinya Engkau memberikan nasihat-nasihat kepada kami, Engkau memberikan petunjuk-petunjuk kehidupan kepada kami, sebagaimana yang telah Engkau firmankan dalam renungan ibadah keluarga malam hari ini. Ya Tuhan, segala puji syukur dan terima kasih senantiasa kami naikkan ke hadirat-Mu atas penyertaan Tuhan dalam keaktivitasan kami hari lepas hari sampai pada malam hari ini. Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami, baik dalam kami bekerja, dalam kami beraktivitas di rumah, di masyarakat, maupun beraktivitas dalam persekutuan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam yang indah ini, kami berdoa untuk jemaat-Mu sektor 1 sampai dengan 12 GPIB Belita. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Berkati pula mereka dengan roh hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, kesehatan, dan keselamatan. Tuntun hidup mereka ya Tuhan, agar mereka selalu berjalan hanya dalam jalan kebenaran Tuhan saja, agar mereka selalu mau dengar-dengaran dengan Tuhan, baik melalui pikiran, perbuatan, maupun ucapan-ucapannya. Dan didik mereka ya Tuhan masing-masing untuk selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada dari antara mereka yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi biarlah mereka boleh bersandar hanya kepada Tuhan saja. Karena hanya Engkaulah ya Tuhan, sandaran yang kokoh, sandaran yang kuat,
sandaran yang memberikan ketenteraman dan keamanan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dari sektor 1 sampai dengan sektor 12 GPIB Pelita, yang saat ini dalam keadaan lemah jasmani, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Bapa, kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Ulurkan tangan kasih-Mu yang penuh mukjizat itu ya Tuhan, jamah tubuh jasmani saudara-saudara kami yang terkasih. Angkat segala sakit penyakit yang dideritanya. Dan kami percaya Tuhan mempunyai kuasa dan kekuatan untuk menggantikan sakit penyakit dengan kesembuhan, mengembalikan kesehatan mereka masing-masing seperti sedia kala, agar mereka juga boleh beraktivitas kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mereka kami berdoa ya Tuhan, Bapak Ari Sudarto, Bapak Junior Sinaga, Bapak LP Sianturi, Saudara Jericho Bae, Bapak Ngatijo, Bapak Bambang Jumyu, Bapak Abner Situmorang, Bapak dan Ibu Demak Tampu Bolon, anak Adrela Pangemanan, Bapak Salamun, Ibu Iso Satinoh, anak Dominik Sudirjo, Ibu Susana Lae, Oma Saamah Samson, Bapak Herke Sigarlagi, Ibu Yunike, Bapak Stefanus Wae, Bapak Saud Agus Saragi, Saudari Rita Sugiarto, Bapak Lito Martin Elwarin dan istri serta 2 anaknya, Ibu Wiwin, Bapak Yopi Panduu dan Ibu, Saudara Hendrik B. Rako, Ibu Sisilia Sumanti, Bapak Yogi Watimena, Bapak J. Matkusa, Saudari Angel Senduk, Bapak John S. Matkusa, Bapak Jopi Winkler, Bapak Jemi Rapi, Bapak Suri Lavau, Bapak Aldo Dondo Kambe, dan juga jemaat lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di muka bumi, terlebih gereja-Mu GPIB Pelita. Berkati gereja-Mu masing-masing ya Tuhan, di dalam tugas pelayanan untuk membina dan membimbing jemaat, agar menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh kembang, jemaat-jemaat yang produktif, jemaat-jemaat yang selalu mengutamakan pelayanan daripada kepentingan gereja itu sendiri. Kami juga berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Ibu Ellen Irma Poli Tamunu, seluruh penatua dan diaken, setiap anggota PHMJ, karyawan kantor, satpam, koster, dan juga siapapun yang berkecimpung dalam pelayanan GPIB Pelita. Termasuk di dalamnya ya Tuhan, pelaksana kepanitiaan atau komisi-komisi, serta ke-6 pelkat yang ada. Berkati mereka masing-masing ya Tuhan dengan kesehatan, berkati mereka masing-masing dengan kesabaran di dalam pelayanan. Tuhan, ajari mereka untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat, agar boleh jemaat-Mu di GPIB Pelita khususnya merasakan suatu kenyamanan di dalam
menerima pelayanan daripada petugas-petugas tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini ya Tuhan sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat penderitanya. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami hanya di dalam tangan kasih-Mu saja. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan bangsa dan negara kami merana selama-lamanya. Tetapi Tuhan boleh campur tangan untuk selekas mungkin membebaskan bangsa dan negara kami dari bahaya pandemi COVID-19. Tuhan, bimbing pimpinan-pimpinan negara kami dari mulai presiden sampai dengan yang terendah ketua RW, ketua RT. Ajari mereka untuk selalu melakukan sesuatu yang terbaik dalam membina bangsa dan negara, agar tercapai cita-cita bangsa kami yang terdahulu ya Tuhan, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh komponen yang ikut ambil bagian dalam ibadah keluarga malam hari ini. Siapapun dia ya Tuhan, berkati mereka masing-masing dengan roh hikmat, kebijaksanaan, kesehatan dan keselamatan. Berkati mereka masing-masing atas pelayanan di dalam melayani Tuhan dan jemaat Tuhan, baik dalam kegiatan ibadah minggu maupun ibadah keluarga atau ibadah yang lain-lain. Semuanya ya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan, melalui Putra Tunggal-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat terkasih, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Nya, karena Ia telah lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita. Pemberian persembahan dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening GPIB Pelita melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede, atau dengan cara menyerahkan kolekta ke majelis sektor untuk selanjutnya diserahkan ke gereja. Gita Bakti 83 bait yang pertama kita kidungkan.
Jemaat, mari berdiri jika memungkinkan, kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami, terima dan berkatilah persembahan yang sudah dan akan kami berikan. Serta pakailah hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup demi kemuliaan nama-Mu. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu dan kami kembalikan semuanya kepadamu. Berkatilah setiap orang yang dipercayakan untuk mengolah persembahan ini, agar dapat digunakan untuk melayani Tuhan melalui jemaat di tempat ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta sektor pada hari ini. Warta sektor pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kembalilah pada aktivitas jemaat sehari-hari dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih, mari berdiri kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 2. Segera ikutlah jalan selamat dekat, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Umat Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat GPIB Pelita mengucapkan terima kasih untuk kesediaan umat berbakti di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang punya pekerjaan ini memberkati kita semua. Maju terus bersama Tuhan Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Selamat malam.